Kalau peternak seperti itu, nanti rekan-rekan untuk penjualannya itu sangat mudah. Jadi rekan-rekan sangat mudah penjualannya. Kemudian para pembeli, para penghobi itu akan berdatangan ke rumah karena memang ayam tersebut pada dewasa ini baik pakwe ataupun plaker itu banyak yang mengejar ataupun memburunya, sehingga rekan-rekan jika peternak jenis ayam tersebut, rekan-rekan akan untung besar. Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Slamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas ataupun menjelaskan cara beternak ayam untuk pemula. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Slamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan sore ini, saya akan membahas cara beternak ayam untuk pemula. Untuk langkah-langkahnya rekan-rekan silakan diikuti, karena dengan mengikuti cara atau tutorial seperti ini nanti rekan-rekan akan berhasil. Langkah yang pertama sebelum rekan-rekan mulai beternak, rekan-rekan harus memilih lokasi. Jadi lokasi silakan rekan-rekan dipilih, baik di belakang rumah ataupun di samping rumah ataupun di sampingnya lagi rumah ataupun di depan rumah, tergantung dari lokasi dari rekan-rekan semuanya. Karena untuk lokasi baik tempat ramai ataupun tempat sepi untuk beternak ayam itu sama saja, kecuali ayam berdaging ataupun ayam bertelur. Itu kalau tempat ramai itu sangat berpengaruh. Tetapi kalau ayam yang mau kita rawat, ayam Bangkok, ayam pakoi, ayam mangon, ayam beka, dan lain sejenisnya, itu bebas. Jadi tempat tidak menjadikan masalah karena tidak akan mempengaruhi. Kemudian pada rekan-rekan, setelah rekan-rekan sudah memilih lokasi, kemudian langkah yang kedua, rekan-rekan membuat kandang. Jadi silakan rekan-rekan membuat kandang, ukurannya bebas. Jadi rekan-rekan mau beternak ayam jumlahnya berapa, ukurannya berapa. Jika yang standar, jadi standar aja karena ini kelasnya untuk pemula, itu asal saja. Asal dalam arti itu sebesar, kalau saya itu sekitar untuk lebar 3 meter, untuk ke belakang itu 2 meter ataupun 3 meter. Bisa juga 3 meter kali 4 ataupun 2 meter kali 3, tergantung dari lokasi rekan-rekan yang mau beternak. Kemudian setelah rekan-rekan membuat kandang, mungkin 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari untuk membuat kandang telah selesai, kemudian rekan-rekan tinggal memilih induk betina. Jadi kalau rekan-rekan ini masih pemula,
belum lama, mungkin baru beternak ayam, silahkan rekan-rekan bisa memilih betina 1 ekor ataupun 2 ekor ataupun 3 ekor. Jangan terlalu banyak dulu, jadi 2 dan 3 itu cukup. Jadi 2 ekor ataupun 3 ekor itu sudah cukup. Dan rekan-rekan, jika rekan-rekan ingin beternak ayam pakok untuk memilih betinanya, rekan-rekan bisa dipilih untuk kakinya yang warna bersih. Jadi untuk ayam BK, ayam Bangkok, untuk kakinya yang warna bersih, kemudian paruhnya berwarna bersih. Jadi untuk warna-warna bulu itu bebas, tetapi untuk kaki itu sangat penting. Usahakan kakinya warna putih, paruhnya juga warna putih. Itu untuk ayam BK. Dan sedang kalau rekan-rekan ingin merawat ayam modern, yang dimaksud ayam modern itu ayam pakoe, plaker, kemudian mangon, kemudian dan sejenisnya itu masih banyak lagi, itu usahakan kakinya yang hijau. Jadi kalau ayam yang modern itu gunakan kaki hijau, sedangkan ayam BK untuk betina menggunakan kaki putih ataupun kaki kuning. Jadi baik putih ataupun kaki kuning itu untuk BK. Dan usahakan rekan-rekan itu betinanya 2 ataupun 3. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu nomor 4, rekan-rekan memilih paceknya, pacek ataupun ayam pejantan. Jadi pacek ataupun ayam jantan, silahkan rekan-rekan pilih. Kalau mau ayam BK juga silahkan, mau ayam mangon silahkan, pakoy silahkan, itu terserah dari rekan-rekan semuanya. Dan untuk pemilihan pajak itu usahakan yang bagus. Jadi ya usahakan, karena ini untuk masa depan, untuk kedepannya masih panjang, usahakan baik indukannya ataupun pacekannya itu harus bagus. Jadi harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena nanti kalau indukannya kurang bagus, rekan-rekan akan kesulitan untuk menjualnya. Saya ulangi lagi, jika indukan betina ataupun pejantannya kurang bagus, maka rekan-rekan akan kesulitan menjual anak-anaknya. Tetapi jika rekan-rekan semuanya untuk indukannya bagus, paceknya bagus, itu akan mudah untuk menjual anak-anaknya. Kemudian cara memilih paceknya. Kalau ayam BK ataupun ayam sejenis apapun, usahakan ukuran ayam yang besar, karena memang ini untuk jual beli nanti ke depannya. Usahakan induk pejantan baik jantan ataupun betina, kalau bisa jantannya yang sangat besar, ukurannya besar lah, ukuran 5 ataupun ukuran 6 itu tergolong besar. Jadi nanti rekan-rekan karena ayamnya lebih besar, itu menjualnya lebih mudah daripada menjual ayam kecil. Itu sangat sulit sekali. Walaupun bagus ayam tersebut, tetapi ukurannya kecil, rekan-rekan akan kesulitan menjualnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah pemilihan betina, pemilihan jantannya, yang selanjutnya pemilihan jantan itu harus yang sehat. Jadi karena ini untuk masa yang akan panjang, usahakan ayam itu sehat. Contohnya tidak mempunyai cacat. Yang dimaksud cacat di dunia ayam yaitu untuk bagian tombel di atas kepala itu jangan sumber. Kemudian setelah tombel di atas kepala jangan sumber. Kemudian untuk bagian ekor itu jangan bercabang. Kemudian bagian sayap jangan bogang. Yang dimaksud bogang, sayapnya seperti ini. Jadi terbuka, tidak bisa nutup. Sebenarnya untuk ayam-ayam tersebut dari bogang, sumbu cumpu, kemudian ini sumbunya cupu, terus ininya tombelnya itu juga berlubang, itu sebenarnya tidak bermasalah untuk menjadikan pajak, tidak bermasalah sama sekali, tidak mengurangi kualitas. Tetapi kaitannya kalau kita beternak itu untuk jual beli. Nanti kalau anak-anaknya akan seperti itu, banyak pembeli itu komplain. Jadi pembeli mau milih ayamnya, tetapi gara-gara kayak gini terkadang pembeli itu tidak jadi beli.
tetapi ada juga yang tidak mempermasalahkan, banyak juga yang mempermasalahkan. Karena ini untuk jangka panjang, untuk diri sendiri, usahakan untuk kepala, saya ulangi lagi, jangan yang berlubang, sayapnya jangan bogang, kemudian bagian ekor cupunya jangan bercabang. Itu cara memilih untuk jantannya. Kemudian pada rekan-rekan semuanya, setelah melakukan pemilihan, selanjutnya pada saat pembesaran. Nah, ini pembesaran sangat penting sekali rekan-rekan semuanya. Untuk pembesaran saya jelaskan, jika rekan-rekan ayamnya diumbar, itu ayamnya akan sehat. Jadi ayamnya akan bagus, lebih sehat dan lebih lincah. Tetapi banyak kelemahannya, ada kelemahannya. Kelemahannya karena sering diumbar, ayam nanti mentalnya kurang bagus. Kemudian di luar sana penyakit ayam banyak. Jadi kalau ayamnya diumbar, di samping mentalnya kurang bagus, nanti pada saat mulai besar, kemudian itu penyakit banyak, sehingga banyak sekali terjadi ayam baru umur 4 bulan, 5 bulan sudah terserang penyakit, kemudian mati semua. Rekan-rekan akan gagal. Jadi kalau ayamnya sudah mati ataupun sakit, itu rekan-rekan pasti akan gagal. Kemudian untuk pembesaran sebaiknya ayam di box saja, karena kalaupun di box ayamnya akan lepas, tetapi ayam akan sehat terus. Ayam kalau di box itu lebih terjamin sehatnya daripada diumbar bebas. Dan cara mengumbarnya biar tidak terlalu lemas, 1 minggu sekali ayam bisa dilepas sebentar, kemudian dimasukkan box lagi. Cara pembesarannya seperti itu. Bisa rekan-rekan 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali ayam tersebut dilepas anak-anakannya, kemudian setelah dirasa cukup bisa dimasukkan ke dalam kandang box lagi. Itu demikian untuk nomor selanjutnya setelah ayam tersebut sudah anak-anaknya sudah besar, untuk langkah selanjutnya adalah penjualan. Ini penjualan sangat penting, tadi sudah saya jelaskan di depan. Untuk pajaknya diharapkan harus yang bagus. Kalau sekalian rekan-rekan memilih, kalau memang ingin untung besar untuk dewasa sekarang ini, yang paling diburu oleh para pembeli itu adalah ayam jenis pakwe dan plaker. Jadi pakwe dan plaker, karena hampir mayoritas semua orang akan mencari jenis pakwe dan plaker. Itu ayam-ayam mewah termasuk, jadi harganya juga cukup lumayan. Tetapi jika rekan-rekan beternak ayam itu pasti akan untung, karena setiap hari ada saja orang yang memilih untuk ayam brakot. Jadi teknik brakot itu memang banyak sekali disukai oleh para penghobi ayam. Dan rekan-rekan kalau memang ada uangnya, silakan rekan-rekan bisa beli pakwe sepasang ataupun plaker sepasang, itu silakan diternak. Sehingga rekan-rekan kalau beternak seperti itu, nanti rekan-rekan untuk penjualannya itu sangat mudah. Jadi rekan-rekan sangat mudah penjualannya. Kemudian para pembeli, para penghobi itu akan berdatangan ke rumah, karena memang ayam tersebut pada dewasa ini, baik pakwe ataupun plaker, itu banyak yang mengejar ataupun memburunya. Sehingga rekan-rekan jika beternak jenis ayam tersebut, rekan-rekan akan untung besar. Demikian sudah saya jelaskan cara beternak ayam untuk pemula. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Dan jika rekan-rekan ingin saya membahas sesuatu, silakan ditulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau nulis cuma 1 komentar, saya belum yakin. Tetapi kalau rekan-rekan menulis sampai 10 kali, oh ini berarti serius, saya akan membahas tentang apa yang ditulis oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat sore.